Nomor 3E. 3E. Oke. Fx-nya adalah X per X plus 1. Benar, Handaru soalnya? Oke. Kemudian Bu. ditanya. Ya, apa? Ditanya? Ditanyanya itu ini Bu. Nah, ditanyanya itu fungsi naik dan Interval. interval Bu. Oh, ya, interval. Fungsi Fungsi turun dari fungsi gitu Bu. naik dan turun ya. Naik. Ya. Turun. Oke. Nah, pertama kita turunkan ya fungsinya ya. Turunkan fungsinya. Jadi f aksen x itu adalah langsung aja ya, bisa ya. Turunan atas apa? Turunan atas 1 ya. Kali apa? Yuri. 1 kali ya turunannya. Oh, 1 kali X tambah 1. Terus Min X. min X ya. 1 kali X. Turunan yang bawah ya. Dibagi X plus 1. X plus 1 Kuadrat. Kuadrat. Oke, jadinya adalah 1 1 per ya. Oke. Iya. Nah, ini malah gampang nih. Ini F aksen O, tapi karena ini ya. Oke. Kemudian syarat. Fungsi naik dulu ya. Syaratnya apa nih? Jika F aksennya bagaimana nih, Handaru? F aksennya itu Kok sama dengan F aksen X gimana? itu yang ini Bu. Itu yang Kalau fungsi naik, maka syaratnya apa? fungsi naik itu maka lebih besar daripada min 1. Ya, lebih besar dari 0, Bu. 0. Oke. Nah, turunannya kan kita udah dapat, berarti 1 per X plus 1 kuadrat lebih besar dari 0. Faktorin kan? Ya nggak? Faktorkan. Nah, 1 per X plus 1 kali X plus 1. Ya kan? Nah, berarti kita dapat nih. X plus 1 sama dengan 0. Dapat X-nya min 1. X plus 1 sama dengan 0. Dapat X-nya min 1 kembar. Nah, kalau kembar, terus X-nya cuma 1 doang kembar. Ya udah, nggak apa-apa. Malah bagus, gitu kan. Masukkan ke garis bilangan ke sana ya. Gambar garis bilangan, min 1 doang nih di sini. Nah, karena dia kembar, maka kita bikin cabang. Bikin cabang karena kembar. Oke. Kemudian kita ambil angka, kanan kirinya min 1. Di sini ambil min 2. Di sini ambil 0. Nah, min 2 sama 0 itu kita substitusi ke F aksen X ya. Jadi saya pakai 0 deh. F aksen 0 sama dengan berarti 1 per 0 plus 1 kuadrat. Oh, 1 nih. 1 itu positif. Oke, berarti ini positif nih. Di atasnya 0 ya. Wilayah ini positif. Berarti ini min, ini plus. Loh, oh, plus berarti plus semua dong. Kalau nggak yakin, F min 2 masuk ini. 1 dibagi min 2 ditambah 1 itu min 1. Min 1 dikuadratin 1 dong. Positif ya. Nah, ini fungsinya kita buat cabang. Kita nggak usah cek. Syukur kalau misalnya di sini angkanya bulat, tapi belum tentu bulat. Bisa jadi setengah atau seperempat. Kan males yang hitungnya ya. Agak ribet gitu. Jadi mending kita ambil satu wilayah saja yang angkanya 0 atau bulat dan kecil gitu ya. Jadi kita menghitungnya lebih cepat. Kalau udah dapet tinggal buat selang-selingnya. Ingat,
Kalau kembar harus dibuat cabang. Kalau kembarnya 2 berarti cabangnya 2. Kalau kembarnya 3 cabangnya 3. Itu untuk menentukan selang-selingnya tanda plus minus gitu ya. Fungsinya itu doang. Nah, sekarang yang ditanya naik, kita mau cari yang interval naik. Oke, berarti yang ini naik nih. Naik. Ini naik. Berarti naik dan naik nih. Berarti grafiknya itu naik dan naik lagi gitu. Jadi ini stasioner, nanti ini namanya stasioner belok. Ini nanti kita akan bahas setelah ini. Begitu. Jadi kita tinggal membuat kesimpulan. Jadi grafik selalu naik ya. Grafik selalu naik. Kecuali di X sama dengan min 1. Nah, atau jawabannya adalah interval F naik saat pada saat X semua gitu aja ya, kecuali X tidak sama dengan min 1. Nah, berarti interval turun tidak pernah turun. Ya udah, jawabannya gini. Selesai. Apakah jelas? Nomor 3E. Paham ya? Oke, jadi jangan bingung. Kalau ketemu seperti ini bentuknya justru lebih sederhana. Pokoknya kalian harus ingat nih, langkah kerjanya, stepnya adalah pertama, kalau yang ditanya kemonotonan fungsi ya, interval naik, interval turun, langkah pertama turunkan fungsinya. Kalau sudah ketemu turunan fungsinya, terutama yang bentuk pecahan ya, syaratkan nih kalian mau cari yang interval naik dulu atau yang turun dulu. Biasakan konstan terus pakai yang itu supaya nggak balik-balik ya. Kalau saya biasanya sih pakai yang naik supaya saya tinggal menghafalkan f aksen x lebih besar dari 0 gitu aja. Langkah berikutnya adalah difaktorkan, ya kan? Pembilang dan penyebut difaktorkan. Kalau pembilangnya 1, ya udah berarti nggak ada x-nya di sana. Kita hanya memfaktorkan penyebutnya aja. Bu, kalau ada kembar terus aja ditulis kembar nggak apa-apa. Nanti kita tahu kembarnya berapa jumlahnya. Karena itu penting untuk membuat di garis bilangannya saya harus bikin cabang berapa gitu yang angka kembar tersebut. Kalau kembar 2 cabangnya 2. Kalau kembar 3 cabangnya 3. Fungsinya cabang buat apa, Bu? Buat menentukan selang-selingnya wilayah gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi 0 kita substitusi hasilnya dapat 1 berarti positif nih. Oh, berarti yang di atasnya 0 itu positif tandanya. Nah, kemudian kita bikin selang-seling nih. Habis plus min tapi di cabang ini ya, min kemudian plus lagi. Nah, ya udah artinya plus apa? Naik lagi. Nah, berarti bayangan gambar grafik kita adalah naik dan naik seperti itu. Berarti kalau yang ditanya interval turun juga, oh berarti tidak pernah turun jawabannya. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Ini udah ya? Sudah selesai nyatat semua. Itu, Ervin, Kira, jelas ya? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 soalnya apa? Siapapun yang sudah lihat soal di depan kalian. Soal nomor 4 apa? Diketahui fungsinya apa? Bu, Apa? Sama dengan X pangkat 3. X pangkat 3.
tambah AX kuadrat Mm-mm. plus BX Mm-mm. plus C Terus, turun hanya pada interval mm-mm. hanya pada 2/3 Mm-mm. lebih kecil sama dengan X Mm-mm. lebih kecil sama dengan 8. Pakai sama dengan nggak? Oh ya, lebih kecil. Oke. Maaf, Yang terus ditanya? maka hitunglah nilai A plus B. Oke. Nah, Sandaru tadi mau nanya atau mau apa? Oh, maaf Bu, tadi saya menyambutkan tadi soalnya itu Bu, Oh, oke. tapi karena saya baru sadar kalau Agung sudah duluan, jadinya Oh, saya oke. ini aja Ya. gitu Bu. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, kira-kira step pertama, kalian mengerjakan apanya nih? Saya mau tanya sama siapa ya? Ivan, Ya, kalau kamu ketemu soal seperti ini, langkah pertama kamu cari apanya dulu, Pan? eh, yang ini dulu nggak sih, persamaannya dulu gitu. Apa sih namanya? Yang Siapa? FX-nya Oke, fx-nya di diturunin apa Oke, disederhanain dulu. diturunkan. F aksen X sama dengan apa, Pan? Sama dengan 3x kuadrat. 3x kuadrat Terus jadi plus 2ax 2ax terus plus berapa tuh? B. B. Oke. Terus syarat F turun. Jika apa? Kalau fungsi akan turun jika syaratnya apa? Karena yang di sini yang diketahui turun kan, berarti kita harus samakan. Syarat fungsi akan turun jika Python. Fx lebih kecil daripada 0. F aksen, jangan Oh ya, lupa aksen. F aksen X kurang dari 0. Oke. Nah ini F aksen kan kita punya nih, masukkan aja. 3x kuadrat plus 2ax ditambah b harus kurang dari 0. Stop, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kotakin aja, kita kasih tanda, kita stop di sini. Nah langkah berikutnya dari mana? Dari sini pasti, dari interval ini ya. Ini step kedua. Nah dari sini kita dapat informasi apa nih? Ronald. Ronald, mana Ronald? Ronald? Kamu lagi ke toilet kah? Aku lagi ke toilet tuh. Bentar. Enggak cut tapi dia. Ronald, kamu lag. Ronald. Halo, Bu. Oh, oke. Ronald. Ya, Nih, step kedua, kita dari interval ini nih. Dari interval 2/3 kurang dari X kurang dari 8, kamu dapat informasi apa, Ronald? Informasi apa yang bisa kamu jabarkan dari sini? Apa kira-kira? Ini ada yang kelempar. Bentar, yang kelempar siapa sih? Apa, Ronald? Ada 2 nih yang kelempar. X lebih gede dari 2. Itu nggak sih, Bu? Ini kita dapat informasi X itu sama dengan 2/3 sama X sama dengan 8 gitu dulu, Ronald. Oke? Paham ya? Oke. Jadi kalau dapat selang interval, kita mau bergerak kemana? Ya udah kita sebutin dulu X-nya gitu ya. Kita ambilin X-nya. Nah, setelah itu
kita proses mundur nih. Jadi proses dari yang tadinya dicari sekarang diketahui gitu ya. Kita prosesnya mundur. Niko, setelah dapat X sama dengan 2/3 sama X sama dengan 8, kemudian dua angka ini kita masukkan kemana? Kira-kira, Niko. ke faktornya, Bu. Ya, ke bentuk pemfaktoran yang ini. Ya kan? Karena turun ya ini kurang dari. Nah, kan sebelum dapat X kan kita memfaktorkan dulu gitu ya. Nah, berarti di sini X tandanya apa nih? Niko. Min plus. Min plus, Iya, plus apa min? min. Min apa plus? Yang itu min yang kanan plus. Plus Iya, beneran? Mas. 2/3 di sini? Min plus. juga, min 8. Oke. 8. Kenapa min? Enggak plus, Niko. Alasannya apa? Karena apa? Kan dibalik gitu, Bu. Karena pindah ruas, ya. Oke. Oke, jadi kan kalau proses mencari X kan berarti X min 8 itu disama dengan 0, berarti dapat X-nya 8. Nah, ini prosesnya dibalik kan. Jadi di sini lawan tanda. Saya benerin ya, biar ada tandanya. Oke. Selanjutnya apa nih, kok? Diapain lagi? Dihitung, Bu, dikerjain. Iya, gimana cara ngerjainnya? Difaktorin, Bu. Ini udah difaktorin. Bisa Iya. difaktorin lagi. Habis itu dikerjain. Iya, gimana cara ngerjainnya? Diapain? Di kali nggak sih, Bu? Kali pelangi ya, jadinya. Iya, kali pelangi. Jadinya 3x min 2 3x dikali min pelangi 2. x kuadrat min 8x. Ini dikali ke sana dulu. Oh, Ya. Jadinya dapat 3x min 2 supaya bulat ya. Nah, begitu. Oke, Bu. Baru dikali pelangi. Jadinya 3x kuadrat terus Oh iya, Bu. Ya, paham. 3x kuadrat min 24x. 24x. Habis itu min 2x plus 16. Plus 16 kurang dari 0. 3x kuadrat min 3x kuadrat min 26x plus 16. kurang dari 0. Nah, kita stop juga di sini. Nah, habis itu langkah berikutnya apa, Yuri? Setelah dapat ini, Terus saya mau nanya, boleh nggak, Bu? Oh, boleh apa? Dari min 2/3 dikali X tuh kenapa, Bu? Kenapa jadi 3X min 2? Sama aja kan? Coba. 3x min 2 sama dengan 0. Kita dapat X-nya 2/3 juga kan, Pan? Sama kayak X min 2/3 sama dengan 0. Dari sini juga kita dapat angka yang sama X-nya. Jadi bentuk ini sama bentuk ini itu sama. Sebenarnya kenapa saya menghindari angka 2/3 karena dia pecahan gitu, Pak. Oke. Jadi saya buletin. Yang dibuletin cuma yang pecahan doang. Jadi betul sekali. Ya. Jadi kita kali aja sama X-nya gitu ya. Iya, jadi mastiin di persamaannya udah bentuk bilangan bulat. Betul sekali. Baru dikali pelangi. Oke. Yuri, langkah selanjutnya apa nih? Yuri? Iya, Bu. Langkah selanjutnya apa? Nggak tahu, Bu. Kita udah dapat nih yang di kotak nih. Oh ya, permisi Bu Helen, Ya, sama apa? mau coba kamu yang F aksen dalam kurung X, Bu.
Heeh. Itu Apa? sebentar. Ini oh ya ini udah Dipindah F rumus nggak dalam sih, Bu? kurung X ya, Bu. Heeh. Terus di ini, Bu. Diapain? Terus Apa? lupa saya. Yuri tadi mau ngomong apa, Yuri? Saya bilang pindah ruas, tapi saya nggak yakin. Oh, jangan pindah ruas. Ini tinggal disamain. Nih, lihat. Ini harus sama. Oke? Oh, jadi Hmm, itu akhirnya tinggal B iya, jadi sama 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Udah bener. Nah, terus 2ax sama dengan min 26x. Ya udah, x-nya buang. Berarti A sama dengan 16. Min 13. min 13. Terus B sama dengan 16. 16. Nah, ini dapat. Ya udah jadi A plus B sama dengan min 13 ditambah 16 sama dengan 3. Nah, udah. Gitu? Oke. Jelas ya, teman-teman ya? DC, paham? Urutan kerjanya. DCH. Lumayan, Bu. Lumayan. Baca beberapa tadi. Oke. Nanti pokoknya kalau ketemu soal seperti ini jangan bingung lagi ya, dikerjakan dari dua arah yang berbeda gitu. Fungsinya diturunkan, kemudian intervalnya dijalankan secara mundur. Jadi kayak x-nya dulu berapa nih kalau ujung-ujung interval gitu ya. Oh, berarti x-nya di ujung-ujung interval itu. Kemudian masukkan ke bentuk pemfaktoran. Kalau x-nya plus berarti nanti di pemfaktorannya min lawan tanda ya, karena pindah ruas. Kemudian kalau masih ada yang pecahan berarti per-nya itu kita kalikan sama x-nya supaya bulat semua, baru kita kali pelangi. Setelah itu ya udah kemudian kita samakan antara hasil dari f aksen x-nya kemudian dari intervalnya. Mereka harus sama karena mereka dari jabaran soal yang sama sebenarnya. Gitu. Hanya fungsinya di sini kan belum lengkap ya. Yang diminta adalah melengkapi fungsi di sini. Nah, ini sudah diketahui bahwa dia turun di interval ini diketahui. Gitu. Jadi nanti bisa turun, bisa naik ya. Ikuti aja kalau interval yang diketahui turun, berarti dia harus kurang dari 0. Kalau naik berarti harus lebih besar. Begitu apakah jelas? Bu, berarti kalau misalnya tadi kan Ibu nanya ke saya langkah pertama itu apa? Kan bisa terus itu kita nyari turunan sama hasil dari diketahui intervalnya itu berapa. Tapi bisa juga dong Bu, kalau misalnya udah diketahui intervalnya ngitung itu dulu nggak apa-apa kan? Karena Oh, ujung nggak apa-apa. Pokoknya dari dua tempat ini. Saya Iya. kasih 1 dan 2 itu maksudnya mau kebalik juga nggak apa-apa karena toh mereka nggak saling terkait ya. Yang terkait adalah ini tanda di sini. Gitu. Ada lagi? Udah ya, cukup ya nomor ini ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke modul kita. Nah, teman-teman yang bagian ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke sini kegiatan pembelajaran berikutnya. Itu tentang maksimum dan minimum. Tentang maksimum dan minimum. Oke. Nah, bedanya apa Bu sama yang di atas tadi? Kalau yang di atas tadi F naik itu F aksen X-nya lebih besar dari 0. F turun itu F aksen X-nya kurang dari 0. Nah, perhatikan teman-teman. Ini kan cuma lebih besar, lebih kecil doang. Berarti tanda sama dengannya belum ada ya. Nah, F aksen X yang sama dengan 0 kemana gitu kan. Nah, inilah yang ada di sini. Max min. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa yang kemonotonan itu hanya yang lebih besar atau kurang dari doang.
Nah, kalau yang max dan min itu yang sama dengan 0. Jadi harus terpisah ya. Kalau mencari monoton naik, monoton turun, jangan pernah kalian pakai tanda sama dengan. Nah, bedanya adalah karena tanda sama dengan itu kita pakai untuk mencari max dan minimum. Oke. Kita langsung ke definisi. Nah, perhatikan. Max min itu berkaitan dengan stasioner. Asalnya dari stasioner. Jadi syarat suatu fungsi dia ada stasionernya adalah kalau f aksen x-nya dia 0 ya. Syarat stasioner. Jika f aksen x sama dengan 0. Nah, stasioner. Di dalam stasioner itu jenisnya ada 4. Jenis stasioner. Itu ada 1, itu adalah balik maksimum. Nah, di pelajaran fungsi kelas 10 ya, ada titik balik maksimum, titik balik minimum gitu kan. Nah, yang kedua adalah balik minimum. Nah, yang ketiga apa, Bu? Belok. Nah, belok tadi yang di soal nomor 3E tadi ya. Karena apa? Kan tadi grafik kita itu di min 1 ya. Ini bercabang, ini plus, ini naik, kemudian naik lagi. Nah, di sini ada stasioner belok. Ini stasioner belok. Nah, belok itu ada 2. Belok naik sama belok turun. Nah, nanti kita akan membahas yang ini. Stasioner itu ada balik maksimum, minimum, naik, belok turun gitu. Nah, ada ciri-ciri, ada perbedaan dari antara keempat dari jenis ini ya. Nah, sebelumnya gini. Stasioner itu nanti ada nilai, ada titik ya. Nih. Kalau nilai yang ditanya, nilai stasioner itu berarti setelah dapat X pembuat stasioner ini, substitusi ke kurva asli. Ke kurva asli. Nah, ini dapat nilai stasioner. Kalau titik stasioner, bedakan nilai sama titik ya. Itu berarti pasangkan antara X sama hasil nilai stasioner ya. Nah, di sini jadi A, FA. Nah, gitu. Jadi nanti jeli baca soalnya, ini yang ditanya apa ya? Nilai apa titik. Berarti kalau nanti dapat titik stasioner, nah itu nanti titik balik maksimum, titik balik minimum, titik belok naik, titik belok turun, gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal nih. Kita ke stasioner dulu, belum jenisnya ya. Jadi jenis stasioner itu 4 tadi ya. Jadi kalau ditanya jenis stasioner, jangan bilang jenis stasionernya turun, jenis stasionernya naik, nggak ada. Itu hanya ada di kemonotonan tuh, naik turun ya, fungsi naik, fungsi turun, atau belokan. Nah, belokan ada 2 nih, belok naik, belok turun. Oke, kita lihat ke contoh pertama dulu. Yang ditanya adalah nilai stasioner. Saya ke tempat yang lebar aja ya. X pangkat 3. Min 12 X plus 8. Oke. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 8. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, maka langkah pertama pasti turunkan fungsinya ya. Turunkan fungsinya. Fungsi Y. Jadinya adalah Y aksen sama dengan 3X kuadrat min 2. Nah, habis itu syaratkan. Syarat, nah karena dia stasioner berarti syarat stasioner. Jika Y aksen sama dengan 0, Y aksen sama F aksen sama aja ya. Kita masukkan nih.
3x kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, ini min ya. Oh, sudah sama sih. Ini min. Mana? Min 2. Oke. Setelah itu, bentar. Ini 3 kayaknya ya. Bentar. Kita kembali ke modul. Oh, 12. Salah saya. 12 kurang satunya. Ini dibenerin. Hilang semua. Ini 12x. Ini berarti 12 ya. Min 12. Oke. Nah, terus ini diapakan? Dibagi aja 3 dulu nih. Bagi 3 ya, karena 3x kuadrat sama min 12 kelipatan 3. Jadi di sini x kuadrat min 4 sama dengan 0. Habis itu difaktorkan ya, jangan pernah kalian pindah ruas 4-nya. Karena kalau x kuadrat berarti ada 2 nilai x. Ini saya kasih catatan. Jika variabel berpangkat 2, artinya ada 2, tulisannya bagus banget ya. Ada 2 nilai x. Nah, ini catatannya, jadi supaya kalian nggak keliru. Pasti harus difaktorkan nih. Nah, jangan pindah ruang. Ketinggalan 1 nanti. Nah, x kuadrat min 4 difaktorkan. Oh, berarti berapa nih? Itu. X kuadrat min 4 difaktorkan, dapatnya apa gitu? Ya, Bu. Difaktorkan. X kuadrat min 4. Jadi X berapa dan berapa? Min 2 sama 2. Sama plus 2. Oke. Nah, di sini berarti dapat X sama dengan 2 sama X sama dengan min 2. Ini namanya pembuat stasioner. Stasioner. Nah, belum dapat nih nilai stasioner sama titik stasioner, belum dapat. Karena kita baru dapat pembuat stasioner. Nah, habis itu gimana, Bu? Pembuat stasioner ini substitusilah ke fungsi asli ya. Pembuat stasioner nilai stasioner. Nah, caranya substitusi nilai pembuat stasioner ke fungsi asli. Nah, jadi X sama dengan 2, kita dapat F. Ya udah F, biar kelihatan ya. Atau Y-nya sama dengan fungsi asli, berarti 2 pangkat 3 min 12 kali 2 plus 8. Nah, sama dengan. Berapa gitu? 2 pangkat 3 berapa? Berapa? Melek, Bu, bentar, Bu. Oh, melek. Tapi presentasi saya kelihatan nggak? Patah-patah, Bu. 2 pangkat 3, 8. 8. Min 12 kali 2? Min? 24. 24 ditambah 8. Jadinya berapa tuh? Min 24. 16 dikurangi 24. 8. Min 8. Min 8. Oke. Kemudian X sama dengan min 2. Nah, ini kita masukkan ke F. Fungsi F ya. Berarti kita dapat min 3. Min 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali min 2 ditambah 8. Min 2 kalau dipangkatin 3 berapa, Peter? 8. Min 2 pangkat 3 gitu. Min 8. Nah, min ya, karena pangkatnya ganjil ya. Min 8 plus ya, jadinya min 12 min 2 kali min 2, 24 ya. 24. Plus
8 jadinya 24 ya. Min 8 sama plus 8 coret kan? Ya. Nah, teman-teman, inilah yang disebut sebagai nilai stasioner nih. Min 8 sama 24, inilah nilai stasioner. Nah, dapat nih nilai stasioner. Kemudian titik stasioner, berarti yang mana? Titik stasioner. Itu berarti pasangkan antara X dan Y-nya ya, 2,8, 2,8, dan min 2,24. Nah, ya udah ini gitu. Cara menjawabnya. Apakah jelas? Teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Re, jelas, Re? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Oh ya, permisi Bu Helen, saya mau Apa? bertanya, Bu. Yang baru ya. Yang pertama ini Bu, kenapa bisa min 8 nih Bu? Yang mana? Oh, ini? Yang 2 tanpa. Ya, ini 8 ditambah 8, 16. Handaru. Ya kan? 16 dikurangi 24. Min 8 dong, ya kan? Ya. Terima kasih Bu Helen. Oke. Ini. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Titan jelas, Titan? Titan. Kamu lagi ke toilet. Titan. Titan. Ya lo Bu. Oh, oke, ada. Jelas ya? Lumayan Bu. Lumayan. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan tentang jenis stasioner. Kita lihat nih, catatannya ada di sini ya. Jenis stasioner. Jenis stasioner itu tadi yang saya bilang ada maksimum, ada minimum, ada belok. Nanti tanpa membuat gambar kalian tahu nih jenisnya max, min, belok gitu ya. Nah, perhatikan. Di mana ada titik maksimum jika kurvanya naik kemudian turun, oke? Kurvanya naik, habis naik kemudian turun pasti terjadi bukit. Bukit ya. Bukit itu berarti terjadi maksimum di sana. Tapi dia maksimum lokal ya, lokal. Karena nanti ada maksimum minimum yang bukan lokal ya dalam interval, itu beda lagi nanti kasusnya. Nah, kemudian di mana ada titik minimum jika kurvanya habis turun nih, minus ya gradiennya, kemudian plus. Nah, berarti turun naik terjadi lembah. Karena lembah jadi pasti dia ada titik minimumnya di sana. Nah, belokan tadi saya bilang ada dua ya belokan tuh. Kalau tadi kurvanya naik, kemudian naik. Nah, plus habis plus, kemudian plus lagi. Oh, udah di sini ada stasioner belok naik gitu. Kemudian kalau kurvanya turun nih, min di garis bilangan kita min, kemudian min lagi. Tapi di sana di antara mereka ada pembuat stasioner nih. Oh ya udah berarti di sana terjadi belokan yang turun ya karena min kemudian min. Nah, gampang membedakan yang belok naik, belok turun ya. Berdasarkan garis bilangan kita, tandanya plus-plus berarti belok naik. Min-min berarti belok turun. Begitu. Itu jenis-jenis stasioner ya. Max, min, belok. Beloknya ada dua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini dulu deh. Yang cuman ada satu nilai X. Pertanyaannya apa? Titik stasioner dan jenisnya. Udah beda lagi pertanyaannya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x. Nah, perhatikan teman-teman. Pokoknya selalu turunkan fungsinya dulu ya. Syarat stasioner.
syarat syarat stasioner jika f aksen x-nya sama dengan 0, berarti 2x plus 2 sama dengan 0. Nah, 2x sama dengan min 2 nih, karena kenapa pindah ruas, Bu? Karena bukan kuadrat ya, berarti kita boleh pindah ruas. Berarti x sama dengan min 1. Nah, ini adalah pembuat stasioner. Nah, pembuat stasioner ini, buat dapat titik berarti kita butuh nilai dulu kan. Nah, kita substitusi ke fungsi aslinya. Nilai stasioner dulu nih. Nah, berarti f min 1. Nah, masukkan ke fungsi asli ya. Min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 nih, pangkatnya genap. Kalau minus berarti jadi positif ya, 1 min 2 nih. Min 1. Nah, berarti titik stasioner adalah min 1, min 1. Nah, sekarang jenisnya. Karena dia cuma ada 1, maka kita nggak bisa langsung menetapkan bahwa dia stasioner minimum nih, kan nilainya minus. Nggak selalu ya. Nggak selalu minus itu adalah minimum. Maka jenis stasioner kita cek pakai garis bilangan. Nah, tadi min 1 ya di sini ya. Nah, karena dia nggak ada kembar, berarti kita langsung aja garis putus-putus ya. Artinya dia nggak ada yang kembar. Nah, sekarang kita menetapkan nih di sini min 2, kita ambil min 0. Substitusi ke turunan ya. Nah, kita masukkan ke turunannya. Jadi kita pakai 0 ya. F0 sama dengan berarti 2 kali 0 plus 2. Oh, 2 itu plus positif. Berarti di sini plus, di sini min. Nah, perhatikan tadi saya bilang. Kalau min itu turun, kemudian kalau plus itu naik. Nah, di sini ada stasioner nih. Nah, kurva kita jadi lembah ya enggak? Cekungan. Karena cekungan berarti ini adalah jenis stasioner yang minimum. Nah, jenis stasioner balik minimum atau minimum lokal. Minimum lokal. Nah, berarti kalau ditanya nilai balik minimum adalah min 1. Kalau ditanya titik balik minimum adalah min 1, min 1. Nah, bedakan antara nilai sama titik ya. Kalau titik itu pasangan X, Y. X-nya dari pembuat stasioner, Y-nya dari nilai stasioner. Apakah jelas? Contoh yang kedua tentang jenis stasioner. Bu, itu tadi kok bisa jadi balik minimum? Kenapa, Bu? Karena di garis bilangan kita itu habis turun kurvanya, kemudian naik. Habis min, kemudian plus. Jadi min kemudian min itu kan turun ya, ini turun. Terus plus itu naik. Nah, kalau habis turun kemudian naik kan artinya terjadi lembahnya enggak? Kalau terjadi lembah pasti di situ terdapat jenis stasioner yang balik minimum. Oke, paham? Berarti kita kalau kemarin kan ditaruhnya di tengah gitu ya, Bu. Sini plus, sini min, sini plus. Kalau di sini cuman apa sih namanya? Cuman di bagian sini sama yang sebelah sini. Yang angka yang di tengahnya nggak usah. Yang apa sih yang diketahui? Enggak, kan ini beda. Yuri, kalau yang tadi kan min 1-nya kembar. Kalau ini ada 1 doang nih. Tadi kembar mana ya tadi? Nah, ini kembar nih. Ada X kembar, ini dia. Oke? Oke. Iya. Kalau kembar, maka kita bikin cabang. Cabang di karena kembar nih. Ini X yang pertama, ini yang X kedua. Karena dia kembar kan? Ini yang pertama, ini yang kedua. Gitu? Oke, oke. Maka di antara cabang itu kita buat tanda min. Tapi kalau yang di sini tadi X kita cuma ada 1 nih.
X pembuat stasioner kita cuma ada satu. Ya. Nah, cuma ada satu, maka ini bukan tanda cabang, tapi ini buat turun sama naik. Ya. Oh, Nah, ini grafik iya. turun, yang ini grafik. Oke, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Bahkan, mumpung masih ada kesempatan bertanya, biar lebih paham. Sudah? Jelas? Aman? Kalau kita lihat grafik aslinya nih, kalau pakai GeoGebra nih, jelas ya. Ini adalah saat turun nih, ini di batasnya adalah -1 nih. Ini turun nih, ini minus gradiennya. Ini plus. Nah, pasti dia cekungan, maka dia terbentuk di sini adalah titik minimum. Oke, yang selanjutnya. Ini mulai pangkat 3. Nah, perhatikan. Kalau pangkatnya 3 dari soal, ya, pangkat di soal pangkat 3, pasti di sini nanti ada ketemu 2 nilai X. Nah, kalau ketemu 2 nilai X, pasti nanti ada 2 nilai stasioner ya, 2 nilai stasioner. Nah, nanti kalau X-nya di sini nggak ada yang kembar, maka kita udah bisa langsung memastikan nih, yang besar ini langsung jadi nilai balik maksimum. Karena ada 2 pembanding ya, kalau hanya satu kita nggak bisa membandingkan sama siapa gitu. Yang kecil ini langsung jadi nilai balik minimum. Nah, kemudian titiknya juga jelas nih. Nah, yang komanya maksimum pasti jadinya -1,12(2/3) itu adalah titik balik maksimum. Nah, kemudian 5,-23/3 itu jadinya adalah titik balik maksimum. Oh, ini salah. Apa? Lupa ganti ya. Ini minimum ya. Nah, begitu. Jelas ya, teman-teman? Kalau hanya ada satu X pembuat stasioner, maka garis bilangan wajib. Tapi kalau dua X pembuat stasioner, ini pembuat stasionernya ada 2, dan nggak ada yang kembar, maka ini nggak wajib. Ini tidak wajib. Paham ya, teman-teman? Karena kalau ada 2, pasti ada pembandingnya. Yang gede jadi maksimum, yang kecil jadi minimum. Gitu ya, paham ya? Tapi Bu, saya daripada bingung deh, saya pakai semua deh buat jenis stasionernya, buat garis bilangan. Ya udah nggak apa-apa. Lebih oke lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ini. Nah, ini perhatikan tadi yang saya bilang. Nilai maksimum minimum itu maksimum yang apa nih, lokal atau enggak lokal. Nah, karena apa? Nanti ada interval. Jadi ini kita bahas selanjutnya aja. Kita ke latihan soal aja dulu. Latihan soal. Nah, bentar. Ya udah deh, tanggung ya. Ini dulu. Satu ini, kemudian baru ke soal kita kan bawahnya tadi ya. Nah, saya masuk ke sini dulu. Nah, kalau misalnya nanti kita lihat nih, ditanya nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi tertentu pada interval. Nah, ada intervalnya seperti ini. Maka langkah kerjanya sudah saya tuliskan di sini juga nih. Pertama, tentukan fungsi turunannya. Kemudian yang kedua, cari semua titik kritisnya pada selang interval tersebut. Nah, itu maksudnya apa? Gini aja deh, biar lebih paham. Ini nanti kalian tinggal balik lagi ke sini ya. Kalau dipakai contoh, ini lebih 6x² min x pangkat 3. Min 1 sampai 3. Halaman 2, halaman 3, tambah 1 lagi. Oh ya, permisi Bu Ellen. Apa? Jadi yang langkah pertama itu tentukan nih kamu tentukan yang turunannya dulu kan Bu? Ya. Selalu ya.
Kalau di aplikasi turunan pasti harus membuat turunannya dan turunan fungsi ya. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi fx sama dengan 6x kuadrat min x pangkat 3 pada interval min 1 sampai 3. Oke. Nah, pertama turunkan fungsinya nih. Step pertama turunkan fungsinya. F aksen X sama dengan berarti 12x min 3x kuadrat ya. Nah, habis itu apa langkah selanjutnya? Nah, kita cari pembuat nolnya dulu juga boleh gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus ikuti benar-benar ngikutin urutan kerja yang saya tuliskan di situ. Itu kalau misalnya lupa-lupa gitu ya. Nah, kita cari syarat stasioner dulu karena max min itu adalah stasioner ya. Nah, ada stasionernya. Nah, berarti syarat stasioner. Nah, ini titik-titik kritis kan ya, di stasioner itu juga termasuk kritis. F aksen X sama dengan 0. Nah, berarti 12X min 3X kuadrat, kita sama dengan kan 0. Bagi 3 nih, bisa. Nah, biar sederhana ya. Berarti, bagi min 3 aja. Nah, berarti ini jadinya adalah, kita balik ya. Jadi X kuadrat min 4 ya. 4X. Handaru, soal saya benar nggak? Saya kok ada lagi. Benar nggak? Ya, Bu. Soal saya benar nggak? Coba deh. 6X kuadrat min X pangkat, benar ya? Oh, contoh 4 ya, Bu. Oh. Saya kira soal yang latihan itu, Bu. Belum latihan, baru contoh 4. 6X kuadrat min X pangkat 3, benar ya? 3X kuadrat, benar. Oke, kemudian ini sama dengan kan 0, bagi min 3 ya. 12X dibagi min 3 jadi min 4X. Min 3X kuadrat dibagi min 3 jadi X kuadrat. Kemudian ini faktorkan X1, X dalam kurung. X min 4. Nah, kita dapat X-nya sama dengan 0 ya. Kalau yang di luar ini 0. Yang ini berarti min 4 ya. Nah, ini adalah pembuat stasioner. Nah, kemudian ujung-ujung interval. Ujung interval. Oke. Berarti karena intervalnya min 1 sampai 3, nah ini adalah ujung-ujung intervalnya, berarti X sama dengan min 1, sama ini nih, X sama dengan 3. Nah, kita dapat 4 nilai X nih, perhatikan. Nah, karena yang ditanya adalah pada interval min 1 sampai 3, ini adalah yang utama, yang kita perhatikan pertama. Kemudian pembuat stasioner, lihat apakah masuk di interval. Kalau nggak masuk di interval, jangan dipakai. Nah, kayak 4 nih, nggak masuk nih. Tidak masuk dalam interval. Nah, berarti kita hanya memakai yang X sama dengan 0, X sama dengan min 1, sama X sama dengan 3 nih. Nah, kita hitung nilainya. Nilai. Berarti untuk X sama dengan 0 dulu kita masukkan. Jadi F0 ke fungsi asli ya. Kalau nilai selalu ke fungsi asli. Berarti 6 kali 0 kuadrat min 0 pangkat 3. Ya udah 0. Dapat nih. Kemudian untuk X sama dengan min 1. Masukkan F min 1 sama dengan 6 kali min 1 kuadrat min 1 pangkat 3. Jadinya adalah min kalau pangkat genap itu jadi plus
Kalau pangkat ganjil minus ya. Jadi ini 6 tambah 1 nih. Min ya. Min 1 kali min. Jadi plus. Ini 7. Nah, kemudian X sama dengan 3. Kita masukkan juga ke fungsi aslinya. F3. 6 kali 3 kuadrat min 3 pangkat 3. Jadinya adalah kuadratkan dulu ya. Ingat ya. Kuadrat dulu baru kali 6. Jadinya adalah bawahnya aja deh. 6 dikali 9 dikurangi 3 kali 3 pangkat 3 itu 27 ya. Sama dengan 54 dikurangi 27. Berapa Anda, Ruh? 27, Bu. 27 juga ya. Oke, Ya. nah perhatikan teman-teman. Dari 3 nilai ini kita bandingkan nilai yang paling kecil itu jadi nilai minimum. Yang terbesar itu jadi nilai maksimum gitu ya. Bandingkan ketiga nilai. Bandingkan ketiga nilai F0, F-1 dan F3 yang terbesar jadi nilai maksimum. Dan yang terkecil jadi nilai minimum. Nah, ya udah jadi nilai maksimum sama dengan 27, nilai minimum sama dengan 0. Nah, begitu cara menjawabnya. Apakah jelas, teman-teman? Bu, saya mau tanya. Boleh apa, Yuri? Ini kan tadi Ibu bilang yang pembuat stasioner itu kalau misalkan nggak masuk ke intervalnya juga bisa dipakai. Ya, pertanyaan saya, kenapa kita nggak makainya yang X sama dengan 4, bukan nggak pakai yang X sama dengan 0? Soalnya kan yang sama dengan 0 juga nggak ada di intervalnya. Kan intervalnya itu dari min 1 sampai 3 tuh. Ada, 0 ada, 1 ada, 2 ada. Oh, jadi yang termasuk ke dalamnya. Iya, betul. Saya kira kalau bukan min 4 di sini, 4 nggak kepake. Ya, ini. Gitu. Kalau nggak ada di dalamnya. Kalau dia kok pembuat stasionernya kok di luarnya interval yang ditanya ya, berarti dia nggak ditanya. Walaupun dia mungkin akan membuat maksimum lokal ya, atau minimum lokal, nggak usah dihitung karena dia bukan yang ditanya. Oke, ada lagi? Oh iya, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Seto, Ito, Hiu, Era, ada pertanyaan kah? Kevin, Lizzy, nggak ada pertanyaan? Aman ya? Oke, sudah dicatat? Oke, saya pindah ke Pak latihan ya sekarang ya. Oke, kita pindah ke latihan soal. Kita cari latihan soal. Jadi sesi pertemuan berikutnya lagi khusus yang soal cerita ya. Habis ini selesai nih. Berarti bentar lagi ulang. Kalau nggak akhir Februari, berarti awal Maret ya. Sekitar itu ya. Awal Maret deh, biar latihan soalnya banyak ya. Oke. Kita ke latihan yang nomor 1, halaman 24 ya teman-teman ya. Bagi kalian yang buka modul atau print out modulnya, halaman 24. Nah, tentukan nilai stasioner, perhatikan yang ditanya nilai stasioner dan jenisnya. Berarti ini mirip kayak yang contoh 3 tadi ya.
Contoh 3. Nah, saya langsung saya kasih contoh yang nomor D dulu. Nanti saya akan minta satu soal dikerjakan. Kita sampai jam berapa ya Yuri ya? Berakhirnya. 12.30 bukan? Oh, 10 menit lagi ya. Ya udah, contoh aja. Nomor D. Saya kasih contoh nomor D. Nggak usah dikasih contoh kan, bukannya tadi udah ada contoh ya. Ya udah deh. Teman-teman, silakan kalian tulis di kertas kalian masing-masing nomor B. Nih, saya kasih contoh yang soal yang agak mudah. Silakan ditulis di kertas kalian. Nomor B tentukan nilai stasioner dan jenisnya, yang B ya. Kemudian dikerjakan, masih ada waktu sekitar 8 menit. Jadi urutannya tadi adalah apa? Turunkan. Yang pertama. Karena tadi yang nomor 3E sama 4 tadi tidak jadi dikumpulkan, jadi ini yang dikumpulkan ya, satu soal ini ya teman-teman ya. Turunkan fx-nya. Langkah kedua adalah syarat stasioner. Nah, langkah ketiga, karena nilai stasioner berarti substitusi pembuat stasioner ke fungsi asli. Nah, terus yang keempat, jenis stasioner berarti gambar garis bilangan ya. Stasioner pakai garis bilangan. Oh, tapi enggak juga ya, karena dia ada 2 ya. Kalau ada 2, tapi garis bilangan enggak perlu ya. Garis bilangan atau bandingkan. Bandingkan dari 2 ya, 2 nilai. Nah, jenis stasioner itu ada 4. Tadi apa? Yang pertama balik maksimum, balik minimum, kemudian belok naik, belok turun. Nah, teman-teman, yang belokkan itu kalau ada yang kembar. Jika ada X pembuat stasioner kembar. Kalau nggak kembar berarti antara max atau min, gitu ya, teman-teman ya. Silakan. Nomor B.